salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimed. Baik, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat kesehatan serta kesempatan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di aula Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang luar biasa ini dengan acara seminar sehari tentang entrepreneur pastinya, ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dengan ucapan selamat datang Bapak Datuk Basidi beserta Ibu Siti. Selamat datang di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kemudian yang sama-sama kita cintai dan yang kita doakan menjadi orang-orang hebat adalah seluruh mahasiswa kita. Tepuk tangan. Baik, kalau kita bicara di kelas, bicara tentang mata kuliah entrepreneur, banyak sekali ya, banyak sekali item. Apa sih wirausaha, apa itu entrepreneur ya? Salah satunya adalah dia selalu melakukan ide-ide luar biasa, bahkan selalu melakukan manuver ya. Nah, selalu menghadapi tantangan dalam dunia bisnis. Nah, salah satu manuver kita pada hari ini adalah dengan ditantangnya nih, saya nih selaku dosen oleh mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Nah tuh, ditantangin tuh teman-temannya di kelas, kamu pernah nggak ikut seminar? Kamu pernah nggak ikut seminar? Jadi jiwa entrepreneur saya tertantang. Nah, dan kebetulan sahabat saya, Bapak David juga sedang ada di Medan. Jadi terjadilah penculikan. Nah, kalau kita panggil Pak David khusus untuk seminar, ini biayanya puluhan juta loh. Ya, hari ini free untuk anak-anak Fakultas Ekonomi Unimed. Baik, nah berhubung beliau lagi di sini, kaji ilmunya. Beliau adalah entrepreneur sejati, ya, memang benar-benar pelaku wirausaha. Kaji ilmunya diterapkan dan bahkan bisa jadi hari ini begitu Anda sekalian keluar dari ruangan kita ini sudah menjadi bos nih, ya, bisa enggak ya? Bisa, kita akan buktikan nanti ya Pak David ya. Ya, baik, supaya tidak memperlama waktu, kita akan langsung panggilkan Pak David sebelum beliau ke atas panggung. Saya akan bacakan dulu nih sekedar kurikulum singkatnya yang saya sudah share kepada kalian semua. Kamu sudah baca dong? Ya kan? Pasti penasaran nih, siapa nih keynote speaker kita pada hari ini? Baik, nama beliau adalah Bapak David Basidi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Lahirnya 25 Februari 1997. Beliau bersekolah di sekolah tinggi ke penyiaran radio dan TV. Nah, pantesan suaranya bagus banget kalau di radio ya. Nah, kemudian juga S1 di IPI Semarang, penyiar dan jurnalis radio, kontributor radio virtual Jerman. Begitu ya Pak, berikutnya ya Pak ya. Iya. And then beliau juga trainer media radio di KPID Jawa Tengah, konsultan pusat pengembangan media Nusantara PPMN Jakarta, expert dan konsultan media radio di Mas FM Radio di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Kemudian asisten motivator Mario Teguh, pada kenal ya. Nah itu 2012-2017 sebagai media trainer. Kemudian direktur CV Sarana Prestasi Unggul dan owner Atrindo Multi Business, pelopor keahlian ekspedisi Travel Nusa dan PPOB. Baik, tepuk tangan dan kita sambut Bapak David Basidi. Terima kasih Ibu Esa. Ya. Boleh Pak, di mana enaknya? Boleh berdiri, boleh duduk. Nah, baik. Untuk selanjutnya, time's yours Pak. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah pada sarapan dong? Hah? Sudah? Alhamdulillah sudah sarapan.
Kalau belum nanti bareng-bareng sama saya sarapan di kantin ya. Ya, Ibu Esa, kawan lama saya beliau. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Bu Esa. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman. Arisma, kalau usaha gampang, tapi Mbak Arisma sekarang sudah berusaha. Kuncinya ada di kemauan. Siapa yang setuju bahwa bisnis itu kuncinya ada di kemauan? Siapa yang setuju? Kita belajar ilmu yang gampang-gampang aja. Saya pun nggak tahu teori bisnis kayak apa, teori wirausaha kayak apa, saya nggak ngerti. Cuma karena saya jalankan bisnisnya, begitu saya jalankan, saya praktek, oh ternyata bisnis kayak gini. Saya bikin teorinya. Jadi saya tidak mempraktekkan teori, tetapi saya apa yang saya lakukan, apa yang saya jalankan, kemudian saya bikin teorinya. Ya, penelitian dulu, jalankan dulu, baru ketemu teorinya. Mas Roni, sudah punya usaha belum? Belum. Tapi ada niat. Ada rencana. Ada rencana. Jadi kebetulan Pak, aku sendiri saya sendiri dari sini Kalak Pak. Jadi daerah saya itu terkenal dengan masalah penghasil kopi Pak. Dan kopi sangat bagus Pak. Kebetulan saya sendiri ada rancangan dan sudah banyak bertemu dengan yang sudah menjalankan dulu. Mengapa belum dijalankan niat itu? Terkendala di modal. Terkendala di modal. Oke, kendalanya satu modal. Mengapa ada niat tapi usaha belum jalan? Karena modal. Apalagi yang punya niat untuk bikin usaha, tetapi sekarang sudah punya usaha belum? Kalau sekarang mungkin dengan teman-teman kelompok saya ada usaha. Sudah ada usaha. Tapi tidak rutin. Wow. Usaha musiman. Usaha musiman kalau gitu. Tugas. Karena ada tugas. Boleh lah. Berawal dari tugas, kemudian kita jalankan itu bisa jadi. Ada niat, ada kemauan, ada tugas usaha nih. Jalan, dijalankan loh itu. Apa usahanya? Jadi pisang coklat. Keripik pisang coklat. Udah pernah bikin? Sudah 3 kali produksi. Bikin produksi sendiri. Kemudian sudah dijual atau dimakan sendiri? Sudah 3 kali produksi dan 3 kali penjualan. 3 kali penjualan. Di depan akan Bikin lagi. Laku nggak? Laku. Ya. Minggu depan akan bikin lagi. Oke. Tinggal menirukan saya. Ya. Meniru itu sama dengan mencontek. Saya yakin banyak mahasiswa yang ahli mencontek, tetapi tidak di sini. Tetapi kalau untuk mencontek, untuk buka bisnis, itu adalah hal yang bagus. Banyak orang yang gak ada niat untuk buka usaha, bahkan takut buka usaha. Jadi kalau teman-teman sudah punya niat untuk buka bisnis atau ide sendiri, meniru. Gak salah meniru itu. Ya, kalau dari guru saya Pak Marito itu ada 3M. Nah, kalau Mbak Yohana jualan pulsa, laku nggak? Siapa yang bilang orang desa jarang menggunakan telepon? Ayo kita uji. Siapa yang dari desa? Di beberapa tempat. Siapa? Kalau tempatnya Mbak Yohana. Kira-kira kalau Mbak Yohana jualan pulsa laku nggak? Kita yang real aja mikirnya, yang mudah aja. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Mbak Yohana kalau di rumah jualan pulsa, pasang MMI di depan rumah. Toko pulsa Yohana dijamin pulsanya paling murah sedunia.
nggak kira-kira? Di depan rumah. Iya, Menurut saya kurang laku, Pak. kurang laku. Mengapa? Karena rumah saya di komplek yang sudah sepi dan rumah saya di paling ujung. Paling ujung. Yang paling ujung. Pojok. Jadi tetangga Tetangga di depan semua dan itu pun mereka pergi pagi pulang pagi kerja. lagi pulang pergi kerja. Kalau Mbak Anggi, contoh pulsa lagi yang mudah ya. Kalau Mbak Anggi jualan pulsa, kira-kira bakal laku nggak? Laku. Pertanyaannya, siapa yang mau beli? Mungkin teman-teman dari WA atau memanfaatkan dari sosial yang lain. Terus, Isu-isu ya, sekarang kalau sebagai konten sudah bisa. ya. Sekarang kan pakai data itu dan dari kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Jadi siapa yang mau beli pertama? Teman-teman. Teman-teman, betul? Kalian juga bisa orang tua yang Orang tua, keluarga, saudara, ya, teman di WA group. Ada berapa teman di 300 orang ada? Masa belum sampai? Jadi kurang gaul. Yuk, teman-teman ini penting. Belinya kemana sekarang? Pakai banking. Nah, bank aja sekarang jualan pulsa, betul? Bank itu duitnya udah banyak apa belum? Bank aja yang duitnya udah banyak mau jualan loh. Masa kita yang duitnya nggak begitu banyak nggak mau jualan? Bisnis kita itu ada 40, ada 40 usaha. Semua sudah ada di dalam. Dari 11.000, Anda mau ngambil berapa tiket sehari? 11.000 sehari loh. Mau ngambil berapa? Kira-kira berapa mau ngambilnya? 1.000. Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. 9, 10, 11, 12 detik selesai. Di sini sudah sukses, berarti sudah. Diri Bang. Kita sampai setengah 11 ya. 08 96 Oke. 0896 6907 8116. Satu lagi 0896 6907 8116. Betul ya? Nah, nominal minimal 10.000 ya, kita isian 20.000 buat semua ya. Jadi sudah pas. Iya. 20.000 kita klik lanjutkan. Sedang dipersiapkan dulu datanya, kita akan cek. Nah, di sini teman-teman, kalau kita isi dana ya, di luar kita bayar admin 2.000 tidak dapat cashback. Kalau di kita dapat cashback 1.250. Kalau khusus hari Minggu dapat cashbacknya 1.500. Lebih irit nggak? Lebih irit. Jadi ibaratnya kita kalau pakai sendiri bayar admin. Saya dari Fakultas Ekonomi, lebih tepatnya saya berada di akuntansi kelas. Oke. Nah, saya berada di bawah bimbingannya USA untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi Pak, pertanyaan saya mengenai Apindo Multi Bisnis. Kalau misalnya seandainya andai kata dari sekarang yang hadir adalah sekitar 10 orang yang ikut berbisnis seperti ini kan Pak, seperti Bapak. Kemudian bagaimana caranya kami menerapkan strategi agar bersaing? Bagaimana caranya kami bersaing sesama teman gitu Pak? Karena kami sama-sama juga lingkungan pun juga lebih besarnya di perkuliahan di kampus gitu Pak. Oke, terima kasih Marisa. Tepuk tangan untuk Marisa.
Terima kasih Pak. Tadi kan ada soal pesawat tadi ya. Jadi tadi kan berangkat tadi dibuatkan Apindo tiketnya Pak. Jadi kan kita kan menawarkan pesawat ini kan dibuatkan baru dibayarkan kepada kita. Jadi Pak kan saldonya di belakang tidak cukup saldo kita. Bagaimana cara menambahkan Pak? Oke, saldo untuk tiket pesawat. Baik, Mas Leo dan bisa jawab Mbak Risma. Pak David, saya mau langsung dari agen, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Usman Polisi, saya dari Prodi Akuntansi. Baik, untuk pertanyaannya di sini saya ingin bertanya secara umum Pak, tentunya karena mungkin ini sebagai contoh dari bisnis yang Bapak punya. Tadi yang saya dengarkan di sini adalah tantangan dalam bisnis. Jadi, bagaimana seorang wirausaha khususnya Bapak memanfaatkan tantangan itu menjadi peluang? Peluang itu bisa kita manfaatkan menjadi hal yang baru ini bisa menjadi ide dan ide itu bisa diterapkan dan caranya bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum tentunya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Risma. Mungkin pasar kita kalau di kampus ini barangkali sama, jualan di wirausahawan. Yang pertama adalah sebagai calon wirausahawan, teman-teman harus berpikir kreatif, harus selalu mencari ide. Maka saya katakan tadi, ide itu mahal. Ide adalah uang dalam bisnis. Maka kita harus berpikir kreatif. Kalau orang lain menjual keripik pisang rasa coklat, semua orang jual keripik pisang rasa coklat, bisa jadi dong. Kali-kali kita bikin keripik pisang rasa jeruk, bisa juga. Jadi untuk kita bisa kreatif terus, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Lakukan evaluasi. Lakukan sesuatu, kita bikin sesuatu, lakukan evaluasi. Kita lempar ke pasaran, kita uji. Jadi seperti itu. Mengapa kadang-kadang saya sering mendapatkan tes pokoknya ide-ide orang-orang yang punya bisnis kuliner itu bikin produk baru. Teman-teman kalau coba perhatikan, ketika ada dia jualan bakso misalnya, dia mau bikin kolak, dia itu sajikan 1 cup kecil. Pak, ini kolak, kita mau bikin produk baru, saya bikin tes food atau tes apa itu ya. Itu kadang seperti itu bisa dilakukan. Apapun itu. Jadi kreativitas itu dalam bisnis penting. Teman-teman melihat toko buku jual buku, ada yang beli nggak? Indomaret jual buku, ada yang beli nggak? Tetapi ketika ada memasuki tahun ajaran baru, apa yang mereka lakukan? Dipajang sendiri. Yang sering ketemu adalah di Gramedia. Coba teman-teman amati apa yang dilakukan Gramedia ketika mau bukaan tahun ajaran baru. Dibikin settingan berbeda nggak? Itulah bukti kreativitas dalam bisnis itu penting. Jadi begitu orang masuk ke situ, pertama kali yang dia lihat adalah tumpukan buku, tas sekolah, betul? Itu kreativitas dalam apapun. Teman-teman bisa nggak menjelang tahun ajaran baru keluarkan buku, beli buku, dibungkus pakai plastik yang bagus, teman-teman edarkan dari rumah buku sebelum mereka datang ke toko buku. Hari Sabtu besok dan hari Minggu saya ada seminar 3 hari. Yang mau bergabung di seminar ada biaya seminarnya 150.000. Dapat KPP, dapat makasih. Tapi saya batasi teman-teman hanya untuk 10 orang. Tapi kalau khusus teman-teman dari sini ya, mengingat ada yang mau ikut, nanti hubungi ke saya. Nanti saya akan tambahkan mungkin besar 5 atau 10 orang. Saya kasih harga khusus, bukan harga umum nanti. Kalau harga umumnya 3.350.000, nanti teman-teman saya kasih harga. Mungkin kita bisa ada hadapan. Siap berapa maharnya? Yang penting dijalankan. Saya bilang yang penting dijalankan. Ya, saya bantu yang penting dijalankan. Karena kalau meskipun katakanlah di situ 1 juta itu uang. Kalau nggak dijalankan ya pasti
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Bu Esa, matur nuwun, waktunya mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan salam dari saya. Ayo punya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, wah luar biasa. Iya, pakai ini harus dong. Dengan Mbak siapa? Mbak Wanda. Usahanya apa pertama? Usaha musik. Kok sama kayak saya? Saya juga jualan pulsa, Bang. Cuma saya jualan pulsanya seluruh Indonesia. Kalau Mbak Wanda? Yang terbuka kali. Yang dekat-dekat aja. Oke, sekarang Ibu klik pulsa. Pulsa ya. Kemudian setelah itu masukkan nomor yang mau beli. Misalnya nomornya yang mau beli Mbak Wanda sendiri, tulis nomornya sendiri. Nah, di sini ini tadi muncul nomor tri, kita coba tunggu. Nah, tri, betul tri ya. Jadi teman-teman, tidak usah kita nanya pulsa yang menarik, Telkomsel atau tri, masukin aja nomornya. Terus kita nanya. Kita naikkan pulsa yang 1000 bagi bisa jawab duluan ya. Berapa anggota yang sudah saya datangin? 130. Yes, betul. Oke. Oke, Mas Bagas. Agen saya sudah berapa? Agen sudah berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yes, betul. Oke, Ya udah. Pada silakan minum Pak dari tadi banyak belum ada ini sama sekali. Ya. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Ketika kita bisa mendapatkan sistem yang ada tadi dengan bisnis yang begitu banyak, multi bisnis, bahkan beberapa kelas ini sudah bergabung kelas satu lagi nih Pak, yang seharusnya tadi masuk di 10.30, hanya mereka tidak ikuti dari awal ya. Nah tidak apa-apa karena mereka juga tidak ada kelas. Nah saya juga sudah pernah jelaskan. Nah dengan multi bisnis ini biasanya orang umum itu bisa mendapatkannya dengan 3.750 tadi ya Pak ya. Nah ini khusus ini untuk anak-anak Fakultas Ekonomi Unimed. Nah, di mata kuliah kewirausahaan. Siapa dosennya? Esa. Ya. Nah, itulah gunanya networking. Saya punya sahabat Pak David dan Ibu Vivi dan kalian bisa dapat special rate loh. Jadi itu handphone yang kalian gunakan bermanfaat. Semua punya handphone kan? Gak ada yang nggak punya nih. Oke, semua punya handphone. Nah, jadi gunakan handphone itu bermanfaat, cari ilmu dan cari uang. Nah, salah satu cari uangnya itu dengan bisnis seperti ini nih. Apalagi nanti kalian bakal liburan nih, kalian liburan beli pesawat sendiri ya. Nah, pulsa tiap hari bakal beli kan, terus beli diri sendiri kan. Nah, itu tadi sudah dijelasin dengan cukup gamblang. Minimal keperluan diri sendiri dulu nih terpenuhi. Kemudian keperluan keluarga dan lantas ke skala besar segala macam. Kemudian pemerintah 3.500.000 nah hepeng dong, ya kan? Belum punya duit, kalau bahasa artinya begitu Pak kalau juga. Nah, jadi bisa bisik-bisik tadi tuh. Nah, belum pernah nih kejadian begitu tuh. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak David, Bu Vivi. Ini luar biasa sekali apresiasinya buat anak-anak saya. Ya bisikin aja nanti Pak David. Masuk punya duitnya cuma segini loh Pak. Bisa nggak saya beli sistemnya Bapak? Nah, itu nanti bakal diinstalkan ke handphone sistemnya itu, begitu ya Pak David ya? Ya, bakal diinstalkan ke handphone. Jadi jangan sampai saya duluan yang punya bisnis begini nih, yang bersaing sama saya ya. Nah, oke, jadi anak-anak saya silakan mulai dari sekarang, mulai berbisnis. Kalau tidak punya anggaran yang seperti disebutkan Pak David, silakan chatting Pak David, silakan WA terbuka ya Pak ya, maaf ya. Nah, terbuka melihat seorang Pak David aja masih mau nih nerima, pasti sebutkanlah bahwa saya namanya ini mahasiswa IWSA. Nah sebutkan, kan pasti Pak David dan tim kan pasti nyambung tuh. Nah saya punya dananya cuma segini nih Pak, tapi saya berniat ini Pak untuk memulai bisnis saya nih. Jadi biar handphone itu bermanfaat tuh. Jangan cuma mikirin bisnisnya orang lain yang dalam tanda kutip kita bahas di kelas ya, yang berantem gara-gara bisnis makanan ya, salad, gara-gara bisnis salad ya.
Nah, kalian yang jadi pebisnisnya. That's why saya sebutkan dari awal, pulang dari sini kalian bisa jadi bos. Dengan cara apa? Menghubungi Pak David langsung. Kalau sedang boleh melalui saya, nanti saya akan teruskan kepada David, tapi ngapain? Langsung saja bertanya sih Pak David begitu terbuka tadi sudah ngasih nomor handphonenya. Ya, nanti akan dibantu oleh peneliti dan yang lain. Nah, silakan hubungi Pak David. Seru nggak? Oke, tadi juga sudah banyak beberapa mahasiswa kita yang dapat rezeki pulsa, rezeki duit, rezeki apa lagi tadi tuh? Ya, token kan luar biasa ya. Masya Allah, kita ucapkan terima kasih Pak David dan Siti serta tim pastinya ya. Dan kalau yang mau mengikuti seminar selanjutnya ini sudah nggak free ya Pak David ya. Itu juga tetap dikasih harga yang sangat luar biasa. Ini special ini. Khusus anak-anak Fakultas Ekonomi Unimed. Jadi nanti bisa ketemu Pak David kembali di Bencana ya, Jalan Darussalam, ada hari Sabtu dan hari Minggu. Dan untuk kontaknya boleh tanya ke Pak David langsung nanti jam berapa. Nah kalau diumum tadi 250 per seminar, nah mungkin kalian special rate lagi nih. Nah lihat betapa hebat-hebatnya anak-anak baik ya, anak-anak mahasiswa saya juga dapat rezekinya ya. Baik, oke kita coba lagi nih yang lihat kita nih. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Berani apa? Oke. Oh, tadi biayanya apa Pak? Ayo. Oke, sekali lagi tambah ya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Ayo punya usaha. Apa yang tangan? Ya, udah gitu saya ucapkan terima kasih pada TV sudah membagi ilmu ke anak-anak saya, sangat luar biasa. Nanti mungkin izinkan mereka akan menghubungi Bapak. Dan kalau seandainya ada manner atau perkataan di chatting nanti yang kurang sopan mereka anak-anak Pak, ya anak-anak yang walaupun sudah bisa buat anak ya.